Shalom Next Gen, mari kita sama-sama siapkan hati, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan dengan iman kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. We wanna sing about your goodness, Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Yes, Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Say amen, amen. 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 We're singing amen. 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 It's your blessings, Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Oh, amen. Amen. Tinggikan suaramu, katakan amin. His favor upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, your family, your children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around
rejoicing. He is for you, 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 rejoicing. He is for you, He is for you. Say He is for you now. Oh, He is for you now. Oh, it's for you. Amen. Hadirat Tuhan tidak terbatas tempat dan waktu, amin. Meskipun dari rumah masing-masing, aku mau ajak kalian semua buat bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita sama-sama. Haleluya. Ku tak peduli banyaknya rintangan, ku datang mendekatmu. Ku tak peduli beratnya sakitku, Kau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sing. Ku tak peduli banyaknya rintangan, ku datang mendekatmu. Ku tak peduli beratnya sakitku, Kau Allah penyembuhku. Asal ku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Yes, Jesus, Engkaulah Jehovah Rafa Allahku. Semua penyakit dipatahkan, semua rantai dihancurkan. Yes, sama-sama katakan. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuhku.
Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah pelindungku, Engkau Jehovah Rafa. Engkau Allah penyembuhku. Engkau Allah penyembuh, Engkau Jehovah Rafa. Engkau Allah penyembuhku. Asalku jamah saja jubahmu, ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Ku akan sembuh, ku akan sembuh. Asal percaya saja padamu, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Yes, you're so amazing, Lord. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sampai hari ini menikmati online service, next gen online service ini Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja kami selalu memberikan platform untuk anak muda, untuk next gen di gerejanya, untuk selalu belajar, untuk selalu menerima pewahyuan baru setiap minggunya. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa sekiranya Engkau menyertai kami sepanjang online service ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Apa kabar next gen? Gue harapkan dan gue yakin kalian semua dalam keadaan yang baik. All is well, all is alive and good. Nah, minggu ini kita akan masuk lanjutan dari series It's Personal, week yang kedua atau part yang kedua. Yang minggu lalu Ko Agung udah sangat membawakannya dengan sangat baik. Dan kita belajar sesuatu yang baru, gue yakin Ko Agung menyampaikan sesuatu yang baru dan juga memberikan ide yang baru tentang Yesus. Nah, gue mau lanjutin part yang kedua. Nah, gue akan mulai dengan suatu kisah atau cerita tentang waktu gue SMP dulu. Gue SMP di sekolah ada dekat sini, ya depannya belakangnya nabur, ya penabur. Waktu itu SMP gue belajar pelajaran fisika, ya pelajaran yang gue tahu nggak semua orang suka. Pelajaran yang cenderung susah ya, karena berhubungan rumus, berhubungan dengan angka, which gue sendiri pun tidak begitu suka dan tidak begitu favoritin. Nah, pelajaran fisika di SMP waktu itu gue diajar dengan seorang guru, kita sebut aja namanya Pak Agus ya, sebagai nama samaran. Ya, Pak Agus ini dikenal sebagai guru yang friendly, gurunya tuh nggak kaku, gurunya sangat cenderung lucu gitu, suka bikin jokes-jokes yang ya you know that jokes yang kadang saking nggak lucunya jadi lucu ya, karena cringe banget. Nah, dia sangat friendly dan di kelas pun nggak terlalu otoriter, kalian semua harus diam, kalian semua harus dengarkan saya, enggak.
tapi orangnya sangat santai. Tapi dia tetap menyampaikan pelajaran dengan sangat baik. Nah selama 3 tahun gue diajar sama Pak Agus ini. Nah jadi karena perilaku beliau yang sangat baik, jadi kita sangat, sebagai hubungan antara murid dan guru sangat enak gitu ya. Nah pada suatu waktu, gue lupa kejadiannya pas kelas berapa, suatu waktu nih kelas lagi sangat ribut, entah kenapa sangat ribut. Pak Agus tetap lagi nulis sesuatu di papan tulis dan out of nowhere, beliau berteriak sangat kencang. Ya, berteriak sangat kencang lalu marahin anak-anak di kelas gue waktu itu. Kayak dimarahin sampai berkata-kata yang gue gak nyangka beliau bisa berkata seperti itu. Kita semua shock, gue yakin gak cuma gue doang, tapi semua teman-teman gue di kelas pasti waktu itu sangat shock. Karena image Pak Agus yang selama ini kita tahu, orangnya lucu, orangnya seru, fun. Kok bisa tiba-tiba semarah itu, seserius itu, kita sampai semuanya shock. Saking shocknya sampai masuk ke bahan sharing gue hari ini. Karena gue masih ingat dari gue SMP sampai hari ini gue masih ingat kejadian itu. Nah dari cerita tentang masa sekolah gue itu kita bisa lihat, kita bisa simpulkan bahwa kita mungkin bisa kenal, bisa tahu seseorang gitu ya dari luar. Tapi kita mungkin gak bisa 100% kenal orang itu seutuhnya. Dan hal yang sama berlaku dengan kita. Kita sini, gue yakin kita di sini semua punya teman banyak, punya relasi banyak, punya kenalan banyak, mungkin punya pasangan juga. Tapi bisa aja mereka nggak mengenali diri kita atau diri kalian luar dan dalam. Ya, sebagai contoh, mungkin kalian pernah merasakan suatu hal atau mengalami suatu hal gitu ya, baik itu yang membahagiakan maupun yang menyedihkan. Ya, terus kalian nyimpen aja deh dalam hati kalian nggak mau sharing ke orang lain. Karena kalian pikir mungkin orang lain nggak bakal ngerti. Atau kalian pernah mencoba untuk ya udah deh gue cerita sama orang lain. Ternyata benar orang-orang itu pada nggak ngerti, orang-orang itu pada cengok dan mereka nggak bisa relate. Ya, jadi seperti itu yang gue bilang bisa aja orang lain nggak mengerti kita. Bagi kita, mungkin teman-teman adalah orang yang paling mengerti kita. Mereka tahu nomor sepatu kita, mereka tahu kebiasaan kita, mereka tahu hobi kita, tim bola favorit kita apa. Bahkan mungkin kalau udah saking deket mereka tahu jumlah duit yang ada di rekening kita. Sampai segitunya. Tapi gue sendiri cukup yakin, mau sedalam apapun hubungan kalian, mau selama apapun kalian kenal, gue yakin pasti selalu ada informasi yang sebenarnya belum tersampaikan. Bagi contoh, dalam hidup kita itu pasti membagikan informasi tertentu hanya kepada orang tertentu. Contohnya seperti ini. Kita semua di sini pasti punya teman yang asik banget kalau diajak untuk melakukan sesuatu yang fun. Seperti main PS bareng misalkan, atau jalan-jalan ke Dufan bareng, shopping bareng, atau mau ngomong hal-hal sesuatu yang fun. Karena teman kita ini pasti heboh, orangnya bubbly banget, orangnya nyablak gitu, lucu. Setiap kita pasti punya orang seperti itu, ya. Kita cenderung melakukan apapun hal yang fun dengan orang tersebut. Nah tapi giliran kita mau ngomong sesuatu yang serius, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan masa hidup kita, pasti kita memilih orang lain, bukan orang yang fun ini, ya. Mungkin kalau orang fun ini ketika kita ingin berbicara yang serius malah dibecandain, jadi nggak seru gitu ya. Nggak cocok, kita butuh solusi, malah dibecandain. Nah untuk yang serius kita ngomong dengan orang lain lagi. Atau contoh yang berikutnya, kalau kalian punya suatu hobi, contohnya seperti gue hobi dengan namanya alat musik yang namanya gitar. Semua tentang gitar gue suka, gue kulik banget tentang gitar. Perintilan gitar gue demen banget ngobrolin sama orang yang beneran ngerti tentang gitar juga. Begitupun dengan kalian. Mungkin kalian punya hobi sepak bola, basket, or anything. Kalian pasti punya orang-orang yang kalian bisa ajak ngomong atau karena punya interest yang sama. Nah kalian pasti tahu orang-orang mana yang punya interest yang sama dengan kalian dan orang-orang yang tidak punya interest sama sekali dengan hal yang kalian senangi gitu ya. Kalau kalian suka bola, ngapain aja orang yang gak ngerti bola sama sekali. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga, kita di sini, gue yakin, kita sini bertumbuh di dalam Carecel atau Komsel. Nah di Komsel itu, di Carecel, kita sangat bebas, kita mau ceritain apapun tentang perjalanan iman kita mau ceritain tentang pergumulan kita, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan iman kita sebagai orang Kristen. Di situ kita bebas banget cerita, nggak akan ada yang judging, nggak bakal ada yang memprotes gitu. Sedangkan di luar Komsel, di luar Carecel, cenderung akan lebih sulit ngomongin tentang iman. Karena salah satu alasannya adalah keimanan adalah suatu hal yang sensitif untuk diomongin di kalangan luar. Ya,
Jadi bisa dibilang dari 3 contoh itu bisa disimpulkan ya kesimpulan singkat bahwa hampir tidak ada, mungkin ada ya, tapi hampir tidak ada orang atau teman yang mengenal kita 100% secara utuh. Which a very normal thing. Kalian gak usah sedih, ini sangat normal. Tapi tentu setiap wish kita, setiap wish manusia adalah akan lebih indah. Kalau ada orang yang mengerti kita, lebih banyak ya, lebih banyak yang mengerti kita akan lebih indah. Tapi nyatanya, kenyataan berkata lain. Kadang kita malah merasa seperti nggak ada orang yang mengenal gue deh. Sepertinya aku susah dimengerti, aku tidak dimengerti. Well, tenang, kalian nggak sendiri. Gue pernah merasakan dan gue yakin orang di luar sana pun pernah merasakan hal yang sama. Which tidak dimengerti adalah salah satu hal yang paling gak enak untuk dirasain. Ya, gue yakin setiap kita gak mau ngerasain hal itu dan setiap kita pasti ingin ilangin rasa seperti itu. Padahal kita manusia diciptakan untuk dikenal. Kita diciptakan supaya kita memiliki orang yang mengenal kita, mengerti kita seutuhnya. Dan untuk mengenal hal ini lebih jauh, kita akan belajar kembali dari tokoh yang bernama Zakheus. Minggu lalu Ko Agung pun mengambil contoh dari Zakheus ya. So sebelum masuk lebih lanjut, gue akan memberitahukan atau sharingkan tentang hal yang teoritis sedikit ya supaya kalian mengerti konteks ya. Terakhir gue berbicara tentang konteks, ini gue juga akan memberikan sedikit konteks. So kita tahu di Perjanjian Baru ada 4 kitab yang disebut dengan Injil ya, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, keempat kitab tersebut punya perspektif dan cara pandang yang berbeda. Maka dari itu kisah 4 kitab itu tidak mempunyai kisah yang sama semua. Ya, nah tujuan penulisan dari suatu kitab menentukan detail dan cerita apa yang tertulis dalam kitab tersebut. Sebagai contohnya Injil Lukas adalah satu-satunya kitab yang menceritakan kisah tentang Zakheus. Kalian gak akan nemuin ini di Injil yang lain. Cuman di Injil Lukas saja dan ada alasannya kenapa seperti itu. Penulisan Lukas atau kitab Lukas secara garis besar ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi atau outsider atau orang-orang yang terbuang. Ya. Murid awal Yesus tuh orang-orang Yahudi, betul nggak? 12 murid Yesus itu kebanyakan mayoritas adalah orang Yahudi. Dan kemungkinan besar, logically speaking gitu ya, pasti pengikut yang lain itu pasti orang-orang Yahudi juga. Sangat make sense. Jadi dimaklumin kalau misalnya ada orang yang non-Yahudi atau orang-orang yang terbuang atau outsider yang tadi gue bilang itu merasa tidak fit in atau tidak pantas apa tidak cocok untuk bergaul dengan Yesus dan juga pengikut yang lain. Sangat dimaklumin dan sangat make sense. Tapi kita tahu Tuhan Yesus gak bekerja seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk semua orang. Dia gak peduli background pengikutnya apa, dia gak peduli warna kulitnya apa, dia gak peduli pengikutnya pakai sendal apa enggak, apa nyeker. Tuhan gak peduli itu. Nah, maka dari itu di Injil Lukas banyak banget kisah tentang orang-orang yang kelihatannya tidak pantas bergaul dengan Yesus. Lukas ingin para pembaca itu melihat bagaimana Yesus treat atau memperlakukan orang-orang yang terbuang di mata orang lain. Nah, so kita semua tahu Zakheus adalah seorang pemungut cukai. He's an outsider dalam tanda kutip. Ya, pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh orang lain karena dia memungut cukai, dia memeras jumlah yang lebih daripada seharusnya dan lebih dari itu dia memungut cukai bukan untuk dia sendiri saja tapi juga untuk Kaisar Roma yang saat itu menekan kaum Yahudi. Pokoknya dilabelin sebagai orang jahat deh, nggak ada yang mau temenan sama dia, nggak cuma temenan bahkan nggak ada yang mau deket-deket sama dia. Ya, lalu kalian semua pernah dengar kisah ini gue yakin. Lalu suatu hari Yesus datang ke kota di mana Zakheus tinggal. Orang-orang berkerumun, langsung datengin. Oh Yesus datang, orang-orang langsung nyamperin. Di mana Yesus ada saat itu? Berkerumun, langsung ngelilingin Yesus. Orang-orang pengen tahu rumor tentang Yesus itu benar gak sih? Gosip-gosip tentang Yesus itu benar gak sih? Lalu orang juga pengen tahu. Benar ya Yesus tuh bisa melakukan mujizat. Oh benar ya Yesus tuh bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kelihatan dari sini bahwa Yesus jauh lebih terkenal dan jauh ingin ditemani dibandingkan Zakheus. Ya, tapi yang pengen ketemu Yesus tuh gak cuma orang-orang tersebut, termasuk Zakheus. Zakheus pun mau ketemu dan ingin melihat Yesus secara langsung. Nah, karena fisik Zakheus yang tidak begitu tinggi, ya supaya gue gak dibilang body shaming, ya tapi memang tertulis di Alkitab.
Karena fisik Zakheus yang tidak begitu tinggi, jadi dia harus naik ke atas pohon supaya view-nya lebih jelas. Nah, coba gue mau ajak kita pikirin ya, kira-kira apa yang ada di otak Zakheus pada waktu itu. Gue rasa Zakheus pun ragu kalau Yesus tuh bakal notice dia. Dia adalah orang yang satu memeras duit, dua memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Dia meragukan Yesus bakal peduli tentang dirinya yang seperti itu. Dia merasa dirinya nggak akan stand out, Yesus nggak bakal notice. Tapi kita juga tahu, justru sebaliknya yang terjadi. Yesus justru notice, wah ada Zakheus di atas pohon. Begitu notice langsung Yesus berdiri, dia panggil Zakheus untuk turun dari atas pohon. Dan gak cuman di situ, Yesus bahkan mengajukan dirinya supaya dia bisa, gue pengen makan malam di rumah lu. Gitu ya kalau pakai bahasa zaman sekarang. Tentu Yesus gak ngomong pakai gue lu pada zaman itu. Tapi Yesus ingin makan malam di rumahnya. Seperti yang tertulis di Lukas 19 ayat yang kelima. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately, I must stay at your house today. Sedikit konteks lagi konteks. Pada konteks budaya zaman itu adalah suatu kehormatan kalau seseorang tuh bisa menyiapkan, ya, mempersiapkan makan malam, menjamu orang makan malam di rumahnya. So having someone in your home sent a message of friendship. Ya, ketika kita bisa mengundang orang untuk masuk ke dalam rumah kita, itu adalah suatu pesan persahabatan. Ya, kita tahu kita selalu selektif siapa saja orang yang bisa masuk ke dalam rumah kita. Ada orang yang cuman berhenti di pagar rumah, ada orang yang mungkin masuk sampai pekarangan rumah atau di depan pintu, ada orang yang bisa kita ajak masuk sampai ke dalam ruang tamu rumah kita. Gitu ya. Mungkin abang-abang ojek online gitu ya, atau kiriman paket cuman berhenti sampai pagar. Atau tamu mungkin Bapak RT, Bu RT mungkin bisa sampai di depan rumah gitu ya, di depan pintu rumah. Tapi kalau saudara, relasi dekat, pasangan kalian pasti bisa diajak masuk sampai ke dalam rumah. Nah, ketika ajakan dari Yesus itu datang bahwa Yesus tuh pengen makan malam di rumahnya, Zakheus tuh justru excited banget. Dia sampai berteriak-teriak ke orang sekitarnya bahwa nih lihat nih, Yesus mau datang ke rumah gue, Yesus mau makan, Yesus mau bertamu ke rumahnya. Di ayat berikutnya di Lukas 19 ayat yang ke-6, Lukas menulis, Zacchaeus came down at once and welcome him. Lalu kenapa kira-kira Yesus out of nowhere ingin bertamu ke rumah Zacchaeus, aka orang yang dibenci oleh orang lain? Ya, simply karena Yesus peduli dengan apa yang Zacchaeus pedulikan. Emang apa yang Zacchaeus pedulikan? Well, walaupun sepertinya tidak tertulis di Alkitab dan sepertinya tidak nampak, tapi Zacchaeus ingin merasakan 4 hal ini. Yang pertama, Zacchaeus ingin merasa dimiliki. Yang kedua, Zacchaeus ingin merasa diterima. Dia ingin dilihat oleh orang lain, dan dia juga ingin dikenal oleh orang lain. Kau tahu dari mana? Simply karena Zacchaeus itu adalah manusia. He's a human after all, just like us. Dan gue yakin setiap kita pun pengen merasakan 4 hal yang sama. Zacchaeus menjalani hidupnya sebagai seorang outsider selama ini. Dia, untuk memberikan konteks lebih jelas lagi, dia sebenarnya adalah seorang Yahudi. Ya, dia adalah seorang Yahudi, tapi dia bekerja untuk Kaisar Roma, yang mana pekerjaannya adalah memungut cukai. Ya, kalau zaman sekarang mungkin kalian lebih ngerti lintah darat gitu ya, yang memberikan bunga yang besar sekali, lebih besar daripada seharusnya. Jadi dia nggak fit in kedua belah pihak, dia nggak cocok masuk ke dalam pergaulan bangsa Roma yang waktu itu menekan kaum Yahudi. Tapi dia juga nggak bisa bergaul sama tetangganya orang Yahudi karena dia udah memeras harta mereka dan memperlakukan orang Yahudi tetangganya dengan semena-mena. Jadi dia outsider, dia terbuang, nggak ada yang mau bergaul dengan dia. Jadi aksi Zakheus memanjat pohon bukan hanya sekedar supaya dia bisa melihat Yesus dengan lebih jelas, no. Tapi inilah aksi profetik. Dia memanjat pohon untuk tahu apakah dia berarti untuk Yesus dan apakah Yesus bisa mengerti apa yang penting bagi dirinya. Sedikit soal konteks lagi. Pada zaman itu, orang gak ada yang mengira bahwa persahabatan bisa terjadi antara Yesus dan orang outsider ini. Semua orang ingin bergaul sama Yesus pasti. Karena Yesus bisa mendatangkan mujizat, Yesus bisa mengajarkan berbagai macam hal tentang kerajaan surga. Tentu bukan suatu yang mengherankan. Tapi orang
orang tahu Zakheus nggak ada yang mau nemenin ya, karena sudah dilabelin sebagai orang jahat. Ya. Tapi puji Tuhan, Yesus berbeda dengan orang-orang seperti itu. Justru Yesus ngerti Zakheus yang punya label orang jahat, label itu bukan berarti mendefinisikan diri Zakheus secara utuh. Label orang jahat, label pemungut cukai bukan berarti mendefinisikan hidup Zakheus seutuhnya. Yesus mengerti bahwa Zakheus adalah orang yang merasa ingin dimiliki, ya. Dan karena Yesus mengerti keinginan Zakheus itu, makanya sebagai tanda dia mengerti, dia ingin mengajukan diri untuk bertamu ke rumah Zakheus dan makan malam di sana. Nah, lewat kisah Zakheus ini, gue harap kita semua bisa mengerti gambaran yang lebih baik tentang Tuhan Yesus. Mungkin selama ini kita berpikir Tuhan itu hanya peduli dengan berapa banyak pasal yang kita baca setiap harinya. Bukan dengan nilai-nilai ujian kita atau dengan performance kita di tempat kerja. Mungkin selama ini kita berpikir Tuhan Yesus cuma peduli dengan berapa banyak jam doa yang kita spend. Bukan pergaulan kita dengan teman-teman kita. Mungkin Tuhan cuma peduli dengan hal-hal yang suci. Ya, hal yang kesannya duniawi dan keseharian Tuhan tidak peduli. No. Atau mungkin kalian selama ini hanya berpikir Tuhan tuh peduli cuma sama ketaatan kita. Ya, kalau kita taat dengan segala hukum Taurat, hukum firman Tuhan, dia cuma peduli dengan itu. No, Tuhan juga peduli dengan hubungan kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dan orang-orang sekitar. Nah, hari ini gue mau bilang kalau hal yang penting bagimu, penting juga bagi Tuhan. Things that matter to you, matter to Him. Things that interest you, interest Him. Dia gak cuma tahu kalian suka K-pop, tapi dia juga tahu kenapa kalian suka K-pop. Dia gak cuma tahu kalian suka main gitar, tapi dia juga tahu kenapa kalian suka main gitar. Dia nggak tahu, dia tahu kalian suka rap, kalian suka rock music mungkin. Tapi dia juga tahu kenapa kalian suka hal itu. It's personal because Jesus knows what matters to you. Tuhan kita adalah Tuhan yang personal, dia tahu sampai detail segitunya dalam diri kita. Gue gak tahu dengan kalian, tapi waktu gue masih kecil dan waktu gue bertumbuh, image Tuhan tuh bukan seperti itu. Gue diajarkan image Tuhan tuh seperti Tuhan yang jauh, Tuhan yang kesannya gak bisa kita berhubungan secara pribadi, gak bisa kita membangun hubungan yang seperti bapak dan anak. Nah, lewat kisah Zakheus memperlihatkan bahwa Tuhan tuh melakukan hal personal yang gak cuma mengejutkan Zakheus, dia juga mengejutkan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan sadar gak sadar, sampai hari ini pun gue yakin banyak orang di sekitar kita yang gak tahu bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang ingin menyentuh kita dalam level yang sangat personal seperti ini. So, lewat sharing hari ini gue pengen mengajak kita melakukan dua hal. Ya, gak cuma kalian yang di rumah, termasuk gue gitu ya. Melakukan dua hal ini. Yang pertama, talk to Jesus about what matters to you. Omongin sama Tuhan tentang apa yang berarti, apa yang penting bagi hidup kalian. Ceritain bahwa itu dalam doa, hal apa yang bikin kalian senang, hal apa yang bikin kalian sedih, hal apa yang bikin kalian takut, hal apa yang bikin kalian excited, hal apa yang bikin khawatir. Tenang, Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah bosan-bosannya dengerin omongan dari anak-anaknya. Ya, karena setiap curahan hati, setiap perkataan anak-anaknya, itulah hal yang sangat personal. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat personal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, talk to others about what interests them. Omongin sama orang lain apa yang penting, apa yang berarti bagi mereka. Ya, Zakheus dulu diasumsikan sebagai orang jahat. Dilabelin sebagai orang jahat, berasumsi Zakheus gak ada baik-baiknya sama oleh warga di sekitarnya. Tapi justru Yesus bisa melihat bahwa Zakheus seperti kita semua. Zakheus tetap memiliki perasaan yang dia ingin merasa dimiliki oleh orang lain. Gitu ya. Dan ada kemungkinan selama ini kita pun berasumsi kepada orang lain. Kita mungkin melabeli orang lain tanpa kita sadari. So, coba mulai sekarang kita sama-sama belajar, berikan sentuhan personal. We give our personal touch towards other people. Gitu ya. Kita mencoba tanya ke mereka, kita berikan pertanyaan-pertanyaan yang thoughtful. Kita mencari apa yang mereka inginkan, apa yang tertarik
apa yang bikin mereka tertarik dalam hidup, apa yang penting dalam hidup mereka. Seperti yang tertulis dalam di Filipi 2 ayat yang ketiga B sampai 4, Paulus menulis seperti ini. Gue akan bacain dalam NIV version. Rather in humility value others above yourself, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Gue akan bacain dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di situ dibilang bahwa kita harus memperhatikan kepentingan orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Maksudnya perhatikan kepentingan orang lain itu kayak gimana sih? Ya, mungkin yang pertama dengan cara kalian bisa ajukan pertanyaan kepada orang sekitar kalian gitu ya. Tanyain dan dengerin jawabannya. Apa yang mereka suka? Apa yang bikin mereka tertarik? Apa hobi mereka? Apa warna kesukaan mereka? Apa makanan favorit mereka? Ya, kalian tanya dan kalian ingat baik-baik. Jadi the next time kalian mau ngasih hadiah, kalian mau ngasih gift gitu ya, ketika mereka mungkin lulus sidang atau mereka mendapatkan achievement atau prestasi tertentu, kalian tahu gitu ya. Mereka mendapatkan personal touch dari kalian ya. Mereka mendapatkan hal yang memang mereka suka gitu. Itu menandakan bahwa kalian mendengarkan dan kalian sangat thoughtful ketika kalian ingin memberikan sesuatu. Atau yang berikutnya, kalian bisa lakukan hal-hal yang orang lain suka. Misalkan adik kalian demen main bola, kalian suka main basket, gak apa-apa temenin adik kalian main bola. Atau orang tua kalian, misalkan papa gitu ya. Misalkan papa demen nih ke toko tanaman, ngelihat bunga anggrek. Atau lagi zaman sekarang monstera gitu. Kalian aduh gak demen, gue sukanya teknologi gitu misalkan. Temenin papa kalian beli gitu ya. Atau misalkan mama kalian demennya shopping ke mall-mall. Temenin mama, walaupun kalian pasti akan bertugas membawakan belanjaan ya gitu kan. Tapi temenin. Itu adalah tanda kalian memperhatikan kepentingan orang lain. Lalu yang berikutnya mungkin kalian bisa show some support. Dalam bentuk teman kalian mungkin sering ada pertandingan gitu ya. Teman kalian lomba catur, kalian even gak ngerti bidak kuda tuh geraknya kayak gimana. Kalian gak ngerti raja tuh geraknya kayak gimana. Gak apa, show up, kasih support gitu ya. Teman kalian sering ikut turnamen basket, show up. Kalian gak ngerti basket, I don't care. But I show up to show some support. Ya. Mulai dari ayat yang di Filipi tadi, ayat yang ketiga, 4 dan seterusnya kalian bisa baca gitu ya. Paulus berbicara tentang karakter Yesus itu seperti apa. Ya, pribadi Yesus itu seperti apa. Di situ dibilang Paulus bilang bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai seorang teladan. Ya, we have to live like Jesus. Dia adalah orang yang selfless, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia tidak memegahkan dirinya sendiri. Dia memperhatikan kepentingan orang lain, maka dari itu pun kita harus melakukan hal yang sama. Karena ketika kita bisa mulai menaruh kepentingan orang lain di atas kita, ketika kita mulai memberikan personal touch kepada orang lain, disitulah yang membuat kita berbeda dan menonjol sebagai pengikut Kristus. So, setiap manusia butuh seseorang yang mengenal dan mengerti diri mereka secara seutuhnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mencoba untuk mengenal dan mengerti orang lain seutuhnya? Apakah kita sudah memberikan personal touch kita kepada orang lain? Ketika kita mencoba untuk berinteraksi secara personal kepada orang lain gitu, kita sedang melakukan gaya hidup Yesus. Sama yang seperti Yesus lakukan terhadap Zakheus. Dia memberikan personal touch-nya kepada Zakheus. Di mana orang lain, warga kota Zakheus tinggal gak ada yang peduli dengan Zakheus. Tapi Yesus justru malah memberikan personal touch dan dia mengejutkan setiap orang termasuk Zakheus sendiri. Yesus gak pernah melabeli orang lain. Yesus gak pernah berasumsi tentang orang lain. Dia selalu mencoba mengenal orang tersebut. Dia memberikan personal touch yang gak dilihat oleh orang lain. Karena hal itu penting baginya. Dia peduli dengan apa yang orang lain pedulikan. Dia tertarik dengan hal apa yang orang lain tertarik. It's personal because Jesus knows what matters to you. So sekarang saatnya kita meneladani contoh hidup Yesus. Nggak cuma sekedar pengetahuan yang kita baca di Alkitab, tapi kita mulai lakukan, kita praktekkan. Sehingga pengetahuan, sehingga firman yang kita baca nggak cuma berhenti di otak kita, nggak cuma berhenti di telinga kita,
tapi kita bisa praktekkan dan kita lakukan sehingga itu menjadi daging dan menjadi keseharian kita. Bahwa kita bisa menjadi Yesus modern yang berjalan di bumi pada saat ini. Oke, amin. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Lewat firman-Mu hari ini kami dicerahkan, kami mendapat pewahyuan Tuhan bahwa kami harus memberikan personal touch kepada orang lain. Kami gak mau kenal orang cuma dari kulitnya saja. Kami ingin mengerti, kami ingin tahu, kami ingin menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kami pribadi. Kami ingin mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kami pribadi. Sehingga kami boleh mengenal mereka jauh lebih dalam. Sehingga kami boleh membantu mereka dalam setiap permasalahan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami supaya hati kami yang tadi keras boleh menjadi lemah lembut. Biarkan Tuhan menyentuh hati kami sehingga kami boleh melakukan firman ini setiap hari dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sisa hidup kami mulai dari hari ini sampai seterusnya hanya ke dalam tangan kendali-Mu. Di dalam Tuhan Yesus saya berdoa ucap syukur. Amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa
pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami, atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar, tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik, dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.